Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 161. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana linabiyyin ay yahul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam. Wa bi'sal masir. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin.
mengasarang ti ayat 160 hiji J2 tilu. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghulul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal mawsir. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa makana dan tidak mungkin linabiyyin bagi seorang nabi ayyaghulla menggelapkan harta Allah, harta umat. Wa may yaghlul dan siapa yang menggelapkan harta Allah atau harta umat dana fisabilillah ya'ti dia akan datang bima ghalla dengan apa yang dia gelapkan yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti. Summa tuwaffa kemudian akan disempurnakan kullu nafsin setiap jiwa ma kasabat apa yang sudah dia usahakan wahum dan mereka la yudlamun tidak akan ada yang dizolimi. Ada tuduhan sesudah perang Badar bahwa Qatifah teh baju mewah, baju dari rampasan perang harta orang kafir hilang. Lalu ada yang nyeletuk, mungkin diambil oleh Rasulullah. Jadi Rasul dituduh menggelapkan harta rampasan perang. Cenah baju jigana ku Rasul, meski hanya bilang jigana, tidak nuduh saklek. Maka turun ayat ini, maka nali nabiyyin ay yaghul. Mustahil masa ada seorang nabi gulul, menggelapkan harta umat, menggelapkan harta Allah. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ini ayat berlaku umum. Jangan baik nabi atau siapapun ya, orang yang melakukan penggelapan, nanti apa yang dia gelapkan itu akan dibawa oleh dia pada hari kiamat, diperlihatkan kepada orang lain. Betapa malunya dia kalau seorang ustad katingalina we soleh, ternyata nanti di hari kiamat diwirang-wirang, tah ieu nu dilebok ku maneh teh, ieu nu ditilep ku maneh teh gitu.
Ini uang pesantren, uang masjid, uang ormas yang dimakan oleh kaum tah, dimalu-maluin. Gulul dalam hadis kemudian Nabi SAW menjelaskan banyak modelnya. Yang pertama, di sini banyak Imam Ibnu Katsir mengutip berbagai riwayat sampai 1 halaman lebih yang terkait dengan hadis Ibnul Lutbiyah. Ibnul Lutbiyah ini ditugaskan oleh Nabi untuk menagih zakat dari para mujaki. Nah, ketika dia menerima zakat dari para mujaki, dia dikasih hadiah. Maka ketika dia pulang ke Nabi, dia menyetorkan zakatnya, tapi hadiahnya dia tidak setorkan. Meski dia masih jujur, Rasul, ini zakat untuk Anda, untuk umat, disetorkan ke Rasul, dan ini hadiah untukku. Maka Nabi SAW kemudian ceramah. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, hei manusia, man amila lana minkum amalan, siapa saja di antara kalian yang kami tugaskan satu tugas, fakatamna mikhyatan fama fauqahu, dia menyembunyikan jarum atau yang lebih kecil daripada jarum. Jarum sabaraha hargana? Ya, mal 5.000 berenya. Nilap duit lamun keur ye ngitung kenceleng tilapkeun cenah jang meuli udud. Nah nu kitu ya. Kata Nabi SAW, fahuwa ghullun, itu adalah gulul. Nah di sini jadi definisi gulul itu dia menggelapkan harta untuk dirinya sendiri, tidak dilaporkan. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, lalu dia akan datang nanti pada hari kiamat membawa itu dan dicemarkan, dia dimalu-maluin. Kemudian kata Nabi SAW, man ista'malnahu ala amalin falyaji biqalilihi wa katsirihi. Siapa yang kami tugaskan satu tugas, bawa yang besarnya sampai yang kecilnya ke sini. Jangan langsung ini untukku, ini buat Nabi, dah ini mah hadiah buat aku. Dalam riwayat lain kata Nabi, afala yakunu fi baiti ummihi, kenapa dia tidak tinggal saja di rumah ibunya? Ayuhda lahu amla, nanti dia dapat hadiah atau tidak? Kan dia dapat hadiah itu dalam konteks dia bekerja fi sabilillah. Jadi jangan bilang ini hadiah untukku. Memang kalau dia nggak diberi tugas oleh Rasul menang hadiah mah. Hati-hati ini. Hadiah ini hadiah karena saya sebagai pribadi atau karena saya sebagai mudir am, sebagai wali kelas. Makanya ya setiap mau pembagian rapot dikasih tausiah orang tua santri, jangan ada yang memberi hadiah. Dan buktinya memang orang tua banyak yang mengeluh, geus mah harus bayaran jaba kudu mere hadiah, lamun teu mere hadiah dinaha-naha. Itu kan jadi korupsi kesananya ya. Maka dari itu kata Nabi, kenapa dia tidak duduk saja di rumahnya, ayam mau mere hadiah. Hadiah itu dikasihkan ke dia karena tugas di jalan Allah. Maka apa yang dia dapat hadiah, bawa kata Nabi, mau yang kecil mau yang besar, bawa sini. Fama utiya minhu akhadahu, maka apa yang dia diberi oleh kami pek ambil.
wa manuhya anhu intaha, dan yang dilarang jangan ambil. Makanya kami bikin edaran yang terpaksa nya bisi geus nyiapkeun ti imahnya nu ti Subang teh nu ti Tangerang teh nya dek mawa hadiah ka pasantren, kami kasih tausiah bawa ke kantor TO, jangan ada yang diberikan ke pribadi. Nanti di TO dibagi-bagi, semua dapat. Ya, ini mah cenah ada ngasih hadiahnya baju buat ibu-ibu, pedah wali kelasna ibu-ibu nggak bisa langsung. Ya, kami biasanya sok ini siapa yang mau beli baik setengah harga. Ya, dulu di Kutab tahun pertama poho teu mere tausiah, ada 2 guru yang dapat gelang. Ustaz cenah ieu ain masian gelang kumaha duitan teh sabaraha eta hargana dina online, bae setengah harga. Ya, agar karena guru itu nggak mungkin dapat hadiah kalau statusnya bukan guru Kutab. Ya, itu bisa termasuk gulul. Dan hadiah-hadiah itu hari ini namanya gratifikasi. Gratifikasi itu bagian dari korupsi. Gratifikasi itu artinya hadiah. Ya, hadiah yang diberikan terkait satu tugas. Lamun dina istilah lainnya tip. Makanya pegawai parkir di mal-mal ngajeblak pan dina tonggongna no typing, atau wartawan Metro ya nepikeun ka ada running text, wartawan Metro TV tidak menerima hadiah atau apapun dalam melaksanakan tugasnya. Karena sejarah korupsi itu berawal dari hadiah. Polisi patroli di Amerika kukurilingan, nah palebah ka McD disuguhan. Atut polisi teh kitu we ngahajakeun ka McD agar disuguhi. Ya, kelama-kelamaan jadi tara kukurilingan teh di McD we dari suguhanna di dinya. Di yang lain kalau mau dikontrol harus kasih hadiah. Itu bahaya itu. Nanti guru memperhatikan hanya ke anak yang orang tua santrinya memberi hadiah. Anu teu mere hadiah mah moal dipalire. Gitu kan? Polisi nya ngaladenan teh kanu mere ti heula. Kita yang enggak ngasih uang leleur dari sejak awal hese dipalirena. Dosen merhatikeun teh ka mahasiswa yang ketika bimbingan bahwa hadiah nu teu mere hadiah mah moal dipalire, ini korupsi jabatan. Ya, jadi gulul ini betul-betul dosa besar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tegas di sini mengharamkan. Dan kita pun ya sebagaimana sering kita bahas, kita berjihad itu bi amwalikum wa anfusikum. Jangan pernah kita berkata ini saya sudah bekerja nih capek ngangkutan kesik, mana dola-dolina cenah. Nya tambah deui mah teu naon ya. Mana cenah bagian saya paling capek ya ngangkutan batu. Itu sebentuk merusak nilai-nilai jihad ya. Justru orang teh nya duitna jihad kan uangnya dan tenaganya, bukan ini tenaga saya mana bagian saya, haram tuh. Dan model gulul hari ini biasanya pemotongan. Menang proposal 1 juta potong 20%. Aya nu rada leuheung cenah di masjid belah ditu ceuk usadeka 5%. Gulul gitu teh doraka. Jadi dilaporkannya udah dipotong. Dan itu biasa di partai politik mah, adat partai politik dibawa ke masjid, dibawa ke yayasan, dibawa ke ormas Islam. Jadi juga partai politik. Itu makanya sering saya bilang PT Proposalindo anu hirup ngadon tino proposal ya. Bahkan kadang aneh juga jauh-jauh mau proposal ke Bandung, manoe bade nyumbang, aduh
hariwang jadi PT Proposalindo, dan itu haram, ya nggak boleh. Termasuk penggelapan anggaran, nya siga di DPR kan modusnya markup, non markup teh penggelembungan harga. Harusnya KTP itu harganya misalkan 5.000 per kartu, taeken jadi 10.000 dan nanti dipotong. Atau modelnya betul DPR ngasih anggaran 500 juta misalkan ke satu vendor, tapi si vendor itu harus ngasih hadiah. Ngasih hadiah, saya kasih proyek, tidak ngasih hadiah mau diberi proyek. Ya, begitu kan? Ya, dan itu keluhan semua, bahkan bukan di dunia pemerintahan saja, termasuk di dunia perusahaan, di dunia usaha secara umum. Usaha cerdak kita nggak mungkin dapat proyek kalau kita tidak melakukan janji-janji. Eta janji transparan tuh, moal mulai transparan. Janji-janji itu pasti di belakang, dan itu gulul, ya dosa gede yang nanti orang akan diperlihatkan. Ayo, ayeuna we di dunia geus di penjara tadi suka miskin, nah nanti di akhirat sama. Kalau dia nggak bertobat, tidak merasa berdosa, di akhirat sama, ya diwirang-wirang, dimalu-maluin. Gulul yang lainnya adalah pegawai yang berani mengambil upah lebih dari yang seharusnya. Nabi bersabda, man waliyalana amilan walaysa lahu manzil falyattakhidh manzilan. Siapa yang bekerja kepada kami, maksudnya ke negara atau ke umat, nama ke jamiah, silakan dia boleh mengambil upah untuk membeli rumahnya kalau dia belum punya rumah. Aw laisat lahu zauja falyatazawwaj, atau yang belum menikah silakan sekadar untuk cukup menikah. Aw laisa lahu khadim falyattakhidhu khadiman, yang belum punya pembantu silakan, karena butuh ya. Pembantu zaman Nabi, kayak Nabi kan bekerjanya dinasnya sering keluar, istrinya nggak mungkin melaksanakan semuanya. Sekarang mah pembantu teh merenya kulkas, rice cooker, nukarar itu. Ya. Aw laisa lahu dabbatun falyattakhidh dabbah, atau yang tidak punya kendaraan silakan dia untuk membeli kendaraan. Wa man asaba syai'an siwa dzalik fa huwa ghallun, siapa yang lebih dari itu maka itu gulul. Maksudnya ini standar upah zaman Nabi, itu standar upah yang cukup untuk beli rumah, beli kendaraan, hidup rumah tangga dan perkakasnya. Nah, yang lebih dari itu standar upah yang sudah ditetapkan oleh Nabi, oleh atasan, dia mencoba cari-cari ya dengan cara menggelapkan, itu gulul. Ya, hati-hati, makanya di sini harus transparan. Jeung hese cenah nya boga bawahan atau rekanan yang betul-betul jujur. Ngaku menang 300.000 padahal 3 juta. Hese teh boga bawahan gitu dipercaya. Ngaku dapat 500.000 padahal dia dapat untung 10 juta, ngakuna 500.000 bagi 2. Itu bagian dari gulul, dan yang begini banyak di dunia buruh, dunia pekerjaan. Kemudian yang ketiga, gulul itu ini berlaku dalam tanah, dan ini yang paling besar dosanya. Kata Nabi, a'dzamul ghulul indallah dzira'un minal ard. Sebesar-besarnya dosa gulul menurut Allah itu 1 jengkal, atau dzira itu 1 hasta minal ardi, dalam riwayat lain shibrot, ya 1 jengkal tanah. Tajiduna rajulaini jaraini fil ard, kamu melihat ada 2 tetangga yang saling berdekatan, berdampingan dalam satu tanah, au fidar atau rumah, fayaqta'u ahaduma min hadhi sahibi dhira'an, tetangga yang satu teh melebihkan 1 bata. Biasa kan ya,
kuriak jo leuwih we tah sajengkal leuwih maju. Maka yang begitu kata Nabi, fa idza tata'ahu tuwiqahu min sab'i aradin ila yaumil qiyamah. Kalau dia mengambilnya maka dia akan ditindih dari 7 lapis bumi pada hari kiamat. Makanya hati-hati. Kita juga ke manor, awas cetetong deleuwihan di batas tanah kita, baik bawahnya baik atapnya jangan. Karena kalau atapnya ditololkeun itu sarua jeung melebihi, kecuali kalau memang eta gang teh tanahna tanah urang silahkan. Tapi kalau itu bukan tanah kita nggak boleh. Makanya itu rumah saya tadinya mau nolol, tak lempeng we kalau ulah cete ulah ditololkeun doraka daripada ditindih 7 bumi, lebih baik sudah begitu ya. Jangan berani-berani, kan rata-rata dulu gang teh cenah asup roda, ayeuna boro-boro asup roda, asup motor ge hese. Kenapa? Biasa sabata nya ke kuriak deui leuwihan deui sabata tuluy we. Itu orang begitu termasuk gulul. Nanti pada hari kiamat nanti dia dimalu-malunya oleh Allah Subhanahu. Nah, ini nih orang yang dulu memakan harta orang lain. Nah, makanya hati-hati. Itu kata Nabi a'dhamul khulul. Dan ini konteksnya dalam jihad. Maka dari itu kita yang berjihad tuluskeun we niatna buat jihad ya. Jangan ada neko-neko mana bagian saya. Itu nanti bisa termasuk gulul ya. Dan ini menunjukkan sekelas Nabi saja itu dituduh gulul. Makanya perlu transparan. Apalagi kita yang bukan Nabi. Kalau ada tuduhan-tuduhan gulul, ya kita harus menjawabnya. Jadi jangan aneh nyeri hati. Ya Nabi saja dituduh gulul. Di sini pentingnya transparan. Makanya saya dimanapun dari sejak dulu cerewet laporan, sok transparan, jelas. Orang menang duit sabaraha kamanakeun harus jelas. Agar nggak ada tuduhan gulul, dimakan dan sebagainya ya. Ini pentingnya, bahkan termasuk kami pribadi ya, untuk urusan makan ngopi sendiri jangan pakai uang umat. Ngopi mah jajan mah make duit bendahara we nu pribadinya, enggak usah make uang pesantren, uang jamiah, uang madrasah enggak boleh. Jangan ngopi balak kecerakan mah duit sorangan we nya. Kamari oge nya teu nyoceng duit bendahara, jang makan mah wah duit mah aya we masing-masing. Itu sebagai bentuk kita harus hati-hati dalam masalah gulul. Kemudian Allah mengingatkan afamanittaba'a ridwanallah, maka apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah kamam ba'a bisakhatim minallah, sama dengan orang yang pulang membawa murka dari Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempat dia adalah jahannam. Maksud ayat ini sama tidak? Orang yang bersih dari gulul dengan orang yang hidupnya banyak gulul pasti beda. Jadi kita jangan silau ningali orang lain cepat kaya gara-gara gulul, gara-gara menggelapkan uang majikan, gara-gara menggelapkan uang perusahaan, bahkan uang masjid, uang pesantren, uang bos, uang naon lah, ya, uang beasiswa ya. Loba pokoknya mah peluang gulul mah di mana-mana oge, jangankan di dunia bisnis, di pesantren wae, di kampus wae loba peluang gulul. Uang UN saya leuwihna teh ka mana teh nya pake balak kecerakan, itu uang gulul padahal bukan untuk itu ya. Harusnya kembali lagi ke fungsi awalnya buat pendidikan ya, bukan untuk poya-poya. Yang kedua, ayat ini ditujukan ke Nabi. Masa Nabi yang selalu mengikuti ridwan Allah mau disamakan dengan orang yang jahat? Nah, ini ada di surat Al-Qalam ya. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Masa orang soleh mau disamakan dengan orang durhaka?
Mikir atuh, bagaimana kamu bisa menetapkan begitu? Am lakum kitabun fi tadrusun inna lakum fi lama takhayyarun am lakum aymanun alaina balighatun la yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Oh, itu galak Gusti Allah. Kasarna memikir atuh, mikir. Masa ini seorang ustad yang sudah mengabdi tulus boro-boro nyoceng, malah uang dia habis buat fisabilillah. Nah, jika diurang menyemucabda alus, lain ketua dicarekan ku anggota, justru ketua nyarekan anggota. Baik, berat. Sok di jamiah diurang boro-boro beungar, justru boborot kabeh oge nu ngaranna ketua teh mata pamung-mung oge. Ini ketua udah berkorban waktu, berkorban uang, bahkan puntennya mun bahasa ketua coba nu kareun nepikeun ka wani gratis gitu. Baiklah gratis ka dieu mah. Ya, saking hayang jamaah maju aya kegiatan bae sok cenah ngaji gratis gitu bahasa kasarna. Udah begitu berkorban masih saja dituduh. Nah, ini hati-hati ya, kita jangan menyamakan orang yang ridwan Allah diidentikan sebagai penjahat. Wa bi'sal masir, tempat sungguh jelek tempat kembali bagi orang yang ba'a bisaqati minallah. Hum darajatun indallah, mereka itu akan mendapatkan beberapa derajat di sisi Allah. Derajat itu tingkatan yang tinggi. Darajat itu kan durjun itu tangga untuk naik ke atas, durjun. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka amalkan. Ya, nanti pada hari kiamat semuanya terbuka. Siapa yang memfitnah, siapa yang menuduh, siapa yang jujur, siapa yang tidak. Ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar, manun, kepada kaum mukminin. Idz ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka rasulan min anfusihim, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, ya, dari manusia, dari orang Arab, bukan jin, hese jin mah dituturkeun. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Hikmah itu ilmu dari Allah yang tidak tertulis dalam kitab. Kalau dalam konteks Nabi sunnah, ya, ngajarkan kitab, ngajarkan sunnah. Masa nikmat Allah yang besar ini mau diingkari, apalagi dituduh menggelapkan? Masa Rasul yang anugerah Allah buat kalian kok dianggap bukan anugerah, malah dianggap bahaya, malah difitnah? Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, meskipun keadaan mereka sebelumnya ada dalam kesesatan yang nyata. Dan dengan nikmat dari Allah berupa Rasul dan kitab ini, kemudian kalian dapat hidayah. Maka dari itu di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Apa zikir di sana? Zikir Rasulullah jeung Qur'anna. Syukur di sana syukur atas nikmat Rasul dan nikmat Qur'an. Jangan kufur. Kumaha syukur kana nikmat Rasul jeung Quran teh di surat Al-Jumuah, kan ini ayat sama ya. Di Al-Baqarah ada nu ayat nu tadi, di Al-Imran ada, satu lagi di surat Al-Jumuah. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Matsalul ladzina hummilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Kita punya nikmat yang teragung, kitab, sunnah, ngadon dibalangkeun ka tukang, ya, tidak pernah dikaji, tidak pernah dipelajari, apalagi diamalkan. Ini salah satu bentuk kufur nikmat. Sudah dapat nikmat yang agung malah dihari-harikeun, apalagi sampai dituduh Nabi menggelapkan uang umat dan sebagainya. Itu tuduhan yang sangat nista.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.